Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil ujian tengah semester saya di mata kuliah Desain Jaringan dan Komunikasi Data. Perkenalkan, nama saya Rizkia Imelda dengan NBI 14824000082 dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Ada dua bagian yang perlu saya bahas di video kali ini, yaitu arsitektur jaringan berdasarkan model OSI layer dan soal subnetting yang menggunakan angka dari NBI saya. Soal pertama, jelaskan fungsi setiap layer pada sistem arsitektur jaringan OSI layer model. Arsitektur jaringan OSI, model OSI layer terdiri dari 7 lapisan di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi yang berbeda namun tetap saling berhubungan. Berikut adalah penjelasan di setiap layernya. Yang pertama ada physical layer yang berfungsi untuk mentransmisikan data secara fisik antara perangkat, jaringan. Data yang dikirim masih berupa sinyal listrik, cahaya atau gelombang radio. Contohnya ada kabel LAN, konektor RJ45 atau sinyal WiFi. Selanjutnya ada link layer. Ini bertugas untuk mengatur pengiriman data antar perangkat dalam satu jaringan lokal. Ia juga menangani pengalamatan MAC address dan deteksi error sederhana. Contohnya adalah protokol Ethernet dan switch. Yang ketiga ada network layer yang bertanggung jawab untuk mengatur alamat IP dan menentukan rute terbaik agar data bisa sampai ke tujuan. Protokol utamanya IP atau Internet Protocol. Selanjutnya ada transport layer yang berperan dalam memastikan data dikirim dengan benar dan lengkap. Dua protokol utama pada layer ini adalah Transmission Control Protocol atau disingkat menjadi TCP dan UDP untuk User Datagram Protocol. Kelima, session layer. Lapisan ini mengatur pembuatan, pemeliharaan, dan penghentian sesi komunikasi antar dua perangkat. Contohnya, saat kita login ke aplikasi, sesi komunikasi diatur oleh layer ini. Presentation layer. Ini bertugas untuk mengubah format data agar bisa dimengerti oleh penerima, termasuk juga enkripsi, dekripsi, dan kompresi data. Dan yang terakhir ada application layer, lapisan paling atas yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Contohnya, browser, email, FTP, dan aplikasi chatting seperti WhatsApp atau Telegram. Soal kedua, jelaskan perbedaan antara OSI dan TCP atau IP. Secara umum, model OSI memiliki 7 layer, sedangkan model TCP atau IP hanya memiliki 4 layer utama, yaitu Application, Transport, Internet, dan Network Access. Perbedaan OSI dan TCP atau IP, model OSI bersifat konseptual dan digunakan sebagai acuan teori, sementara TCP atau IP digunakan secara nyata dalam komunikasi internet. Soal ketiga, jika diharuskan memilih antara OSI dan TCP atau IP, model mana yang kalian pilih? Jelaskan alasannya. Jika harus memilih, saya lebih memilih model TCP atau IP karena model ini lebih efisien, lebih sederhana, dan digunakan secara luas di dunia nyata, terutama pada sistem jaringan modern dan koneksi internet. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu subnetting. Dalam soal ETS, kita diminta menghitung beberapa kasus dengan nilai X dan Y yang diambil dari NBI. Karena NBI saya adalah 14824000082, maka huruf X menjadi 8 dan huruf Y menjadi 2. Soal pertama, Anda diberikan jaringan 190.168.yx.0*24. Sebutkan berapa jumlah network host serta rentang IP untuk host. Jika kita ganti nilai Y dengan 2 dan nilai X dengan 8, maka alamatnya menjadi 192.168.28.0*24. Notaris garing miring 24 berarti 24 bit digunakan untuk jaringan dan 8 bit digunakan untuk host.
Untuk menghitung jumlah host dalam satu subnet, kita gunakan rumus 2 pangkat jumlah bit host dikurangi 2. Karena jumlah bit host ada 8, maka hasilnya adalah 2 pangkat 8 diukur 2, yaitu 254 host. Jadi, network address adalah 192.168.28.0, broadcast address adalah 192.168.28.255, rentang host adalah 192.168.28.1 sampai 192.168.28.254. Soal kedua, Anda diberi alamat 172.16.0.0/16. Jika dibutuhkan sejumlah X1 subnet, subnet _16 harus dirubah menjadi subnet apa? Diberikan alamat jaringan 172.16.0.0/16 dan diminta membuat sejumlah X1 subnet. Karena nilai X adalah 8, maka X1 artinya 81 subnet. Kita perlu menambahkan sejumlah bit subnet agar jumlah subnet yang dihasilkan sama atau melebihi 81. Jika kita coba, 2 pangkat 6 menghasilkan 64, itu berarti masih kurang. Kita akan coba lagi dengan 2 pangkat 7 menghasilkan 128, berarti ini sudah cukup. Maka kita menambahkan 7 bit pada subnet mask awal. Subnet mask awal adalah garis miring 16 setelah ditambah 7 bit menjadi garis miring 23. Artinya, subnet baru kita adalah 172.16.0.0 garis miring 23. Dari hasil ini, jumlah subnet yang terbentuk adalah 128 subnet dan jumlah host pada tiap subnet adalah 2 pangkat 9 diukur 2, yaitu 510 host. Soal ketiga, Anda memiliki alamat jaringan 172.16.gx.0/24. Tentukan network address dan broadcast address untuk subnet tersebut. Setelah digantinya Y sama dengan 2 dan X sama dengan 8, hasilnya menjadi 172.16.28.0/24. Karena notasinya garis miring 24, maka 8 bit terakhir digunakan untuk host. Sehingga jumlah host yang tersedia dalam subnet adalah 2 pangkat 8 dikurangi 2, yaitu 254 host. Maka network address-nya adalah 172.16.8.0. Broadcast address-nya adalah 172.16.28.255 dan rentang IP host-nya adalah dari 172.16.28.1 sampai 254. Soal keempat, alamat IP 192.168.20.0/2x. Berapakah jumlah host yang tersedia per subnet? Alamat IP-nya adalah 192.168.20.0/2x. Karena nilai X adalah 8, maka subnet maksnya menjadi garis miring 28. Jumlah bit host berarti 32 dikurangi 28 hasilnya 4 bit untuk host. Maka jumlah host per subnet dihitung dengan rumus 2 pangkat 4 dikurangi 2, yaitu 14 host per subnet. Jadi setiap subnet pada jaringan ini hanya bisa menampung 14 host aktif. Demikianlah penjelasan saya mengenai soal subnetting ETS, desain jaringan dan komunikasi data berdasarkan NBI saya. Semoga penjelasan ini membantu dalam memahami konsep pembagian jaringan dan penghitungan jumlah host. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.